Hai ICC Youth, welcome back! Gimana kabar kalian satu minggu ini guys? Apapun yang terjadi di dalam minggu ini, kalian harus tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan luar biasa dalam setiap apapun yang kalian alami dalam minggu ini. Anyway, sebentar lagi kita akan mulai praise and worship. So, prepare your hearts right now to lift His name up high. Happy Sunday guys, and enjoy the service. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Jesus. Everybody sing. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And that is who you are. 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 And that is who you are. That is who you are. That is who you are. Halo SCC Youth, Happy Sunday. Dan hari ini di ibadah online kali ini ada Christian. dan aku Alen yang diberikan kesempatan untuk membawakan firman Tuhan. Yes. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan Kau berikan Tuhan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menyampaikan firman-Mu, biar Tuhan sendiri yang pimpin lidah bibir kami Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan juga yang bukakan hati setiap teman-teman youth di rumah dimanapun mereka berada saat mereka mendengarkan, sehingga firman ini boleh tertanam di dalam hati mereka dan bertumbuh berbuah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Oke, teman-teman. So, setiap kita, semua orang di dunia pasti memiliki yang namanya keinginan. Benar Kak? Yes. Ingin menjadi sesuatu, Yes. ingin memiliki sesuatu, atau Yep. misalnya ingin mencapai sesuatu. Nah, mungkin juga saat teman-teman ngedengar apa yang aku katakan sebelumnya, terus teman-teman langsung terbersit. Ada hal yang teman-teman belum sampai. Jadi keinginan yang teman-teman punya tapi belum tercapai. Nah, teman-teman, Alkitab merupakan our manual book. Amin. Alkitab merupakan buku pedoman kita. Semua permasalahan yang kita hadapi ada jawabannya di dalam Alkitab. Dan salah satunya adalah firman Tuhan. Alkitab memberitahu kita gimana caranya supaya kita bisa mencapai keinginan yang kita rindukan. Oke, jadi hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dari Matius 7 ayat 7 sampai 8. Yes. Aku bacakan ya. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat. Amin. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Amin. Nah, so teman-teman, hari ini kita mau belajar 3 poin yang akan kita sama-sama dalami dari ayat tersebut. Kita akan masuk ke poin yang pertama. Oke guys, jadi yang pertama adalah ask. Gue mau bacain sekali lagi ayatnya buat kita semua. Tapi kali ini gue bacain yang versi bahasa Inggrisnya ya. Matthew 7 verse 7 to 8. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be open. Oke guys, jadi hal yang paling pertama harus kita lakuin ketika kita memiliki kebutuhan, keinginan, keperluan di dalam kehidupan kita adalah ask.
Apa ask itu? Ask itu adalah kita berdoa, kita datang sama Tuhan, menyatakan segala keinginan, kebutuhan kita kepada Tuhan. Pasti Tuhan itu sebetulnya sudah tahu apa kebutuhan kita, apa keinginan kita. Dan tanpa kita minta pun, sebetulnya Tuhan sanggup memenuhi semuanya. Tapi guys, Tuhan itu mau kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan datang sama Tuhan menyatakan segala keinginan kita, kebutuhan kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan mau kita untuk mengandalkan Tuhan dalam memenuhi setiap kebutuhan, keinginan, keperluan di dalam kehidupan kita guys. Karena kita tahu Tuhan itu Tuhan yang sanggup melakukan apapun. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Maka Tuhan itu mau kita untuk mengandalkan Tuhan. Oke, untuk ask ini berbicara sebetulnya tentang relationship kita sama Tuhan. Bagaimana kita melihat Tuhan. Seperti apa Tuhan buat kita. Apakah Tuhan itu Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita? Atau kita melihat Tuhan itu Tuhan yang jahat? Atau mungkin Tuhan yang pelit? Atau mungkin Tuhan yang tidak peduli bahkan dengan keinginan kita? Tapi gue mau kasih tahu guys, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Bapa yang baik. Firman Tuhan bilang, ketika ada anak yang meminta roti, tidak mungkin dia memberikannya batu. Ketika meminta telur, tidak mungkin dia memberikan ular. Guys, Bapa kita adalah Bapa yang baik. Tuhan akan memberikan segala yang kita butuhkan. Bahkan apa yang menjadi keinginan kita, Tuhan sanggup memberikannya tuh untuk kita. Oke guys, jadi yang pertama kita harus ask. Datang sama Tuhan with faith, bold. Nyatakan segala keinginan, kebutuhan kita, keperluan kita sama Tuhan. Oke? Masuk poin yang kedua yaitu seek. Seek and you shall find. Carilah maka kamu akan mendapat. Nah, teman-teman, apa sih yang harus kita cari? Apakah itu sesuatu? Ataukah itu seseorang? But bukan. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. So, teman-teman, yang pertama kali harus kita cari adalah Tuhan. Nah, kata mencari di ayat tersebut berarti kita mencari, mengejar Tuhan secara aktif. Kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita, menjadikan Tuhan sebagai seseorang yang memimpin hidup kita. Nah, gimana sih caranya? Harus ada act yang harus kita lakukan di saat kita mencari Tuhan secara aktif. Caranya dengan set our mind. Kita harus membiasakan diri kita dengan pikiran bahwa di saat apapun, kapanpun, apapun yang kita lakukan, Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Contohnya, saat kita bangun tidur, saat pagi-pagi baru bangun tidur, apa yang pertama kali kita lakukan? Kita harus datang kepada Tuhan saat teduh, baca firman Tuhan lebih lagi. Makanya di situ kita akan lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita akan mengetahui semua janji-janji Tuhan yang akan menimbulkan pengharapan. Lalu saat kita beraktivitas dalam kegiatan kita sehari-hari, saat kita sekolah online atau misalnya saat kita sedang bersama dengan orang tua kita misalnya, kita bisa tanya Tuhan. Kita harus sadar kehadiran Tuhan bahwa saat kita sedang dengan teman kita, orang tua kita, itu pun Tuhan hadir. Dan kita bisa bertanya dalam hati kita, Tuhan, apa sih yang harus aku lakukan saat ini? Misalnya lagi bareng sama dengan orang tua, terus kita diingatkan, kita harus apresiasi orang tua kita. Say thank you, membantu. Atau misalnya saat kita bersama dengan teman kita yang sedang mengalami masalah, kita bisa berdoa, tanya dalam hati kita, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang Tuhan inginkan untuk aku lakukan? Kita harus sadar akan kehadiran Tuhan dan mungkin Tuhan akan berkata bahwa kamu bisa mendoakan dia, kamu bisa mendengar ceritanya. So, teman-teman, dalam mencari Tuhan lebih dalam lagi, lebih dekat lagi, kita harus act, kita harus terus menanya Tuhan, mengakui, menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. So, poin yang kedua, seeking God faithfully. Oke guys, jadi yang terakhir adalah knock atau mengetuk. Nah, di sebelah gue udah ada pintu guys. Jadi kalau kita mengetuk, kita pasti mengetuknya pintu kan. Dan ketika kita mengetuk, kita nggak akan cuma sekali. Nggak mungkin, kita pasti mengetuk minimal ya 3 kali. Kalau belum dibukain, kita ketok lagi. Kalau masih belum dibuka, kita ketok terus sampai pintunya dibuka. Nah guys,
Jadi ketika kita mengetuk, kita sudah tahu, kita sudah berdoa, kemudian kita cari kehendak Tuhan, dan kita melakukan bagian kita, yaitu mengetuk. Mengetuk itu berarti apa? Berarti kita mengusahakan. Kita terus mengusahakan, kita terus bekerja untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kita perlukan, dan kita sudah doakan, dan sudah menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Kita terus berusaha dengan penuh ketekunan. Kita lakukan dengan perseverance, ketekunan guys. Dan kita terus setia sama janji Tuhan. Maka Tuhan akan membukakan pintunya buat kita. Kalau sekali kita coba belum bisa, 2 kali, masih belum bisa, kita lakukan lagi 3 kali. Sampai pada akhirnya Tuhan akan membukakan bagi kita. Contohnya, kalau kita mungkin sekarang ada teman-teman kita yang lagi mau ujian, saringan masuk untuk ke universitas. Mungkin dia masih mengalami kegagalan, sekali gagal, it's okay. Jangan menyerah. Kita coba lagi, belajar lebih baik. Kita coba lagi. Kalau nggak bisa university yang ini, kita coba ke university yang lain. Dan sampai akhirnya Tuhan yang akan mengarahkan dan Tuhan membukakan pintu buat kita. Karena di dalam prosesnya Tuhan ikut campur tangan. Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Tuhan bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi kita. Jadi kalau pintunya belum dibuka, kita terus ketok. Jangan menyerah. Jangan menyerah pada visi kita. Jangan menyerah kepada purpose kita. Sehingga akhirnya Tuhan yang akan membukakan pintunya bagi kita. Amin. Oke guys. Alen. Oke guys, jadi itu 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita atau kebutuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah ask. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan, kita nyatakan segala keinginan kita, kebutuhan kita, keperluan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, seek. Kita mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, knock. Kita lakukan dengan terus-menerus, dengan setia, tidak jemu-jemu. Kita datang sama Tuhan, kita minta sama Tuhan. Dan itu semua adalah bagian kita. Dan bagian Tuhan adalah Tuhan akan membukakan pintunya buat kita. Sehingga semua orang yang mencari, dia akan menemukan. Setiap orang yang meminta, dia akan mendapatkan. Dan setiap orang yang mengetok, maka pintu akan dibukakan baginya. Amin. Oke guys, sekarang kita mau berdoa. Yuk, teman-teman, dimanapun kita berada, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami belajar asik enok Tuhan, dan kami percaya setiap harinya Tuhan kami akan terus mencari Engkau Tuhan, mencari kehendak Engkau di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya apapun yang sesuai dengan kehendak Engkau, Engkau akan penuhi di waktumu yang paling tepat Bapak. Bapak, kami lepaskan berkat Tuhan kepada semua teman-temannya dimanapun mereka berada Tuhan, dan semua kehidupannya Tuhan, dalam semua Tuhan kerinduan hatinya Tuhan, sekolahnya, keluarganya Tuhan, Kau yang jaga dan berkati, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini, kami ucap syukur untuk ibadah hari ini, dan kehidupan Tuhan kami selanjutnya mau kami angkat serahkan. Amin, dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dimanapun kita berada, sama-sama katakan Amin. Oke guys, sampai di sini ibadah youth kita pada hari ini. Ingat ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Kita dapat selalu datang sama Tuhan, menyatakan segala kerinduan kita, keperluan kita, bahkan keinginan kita. Dan Tuhan akan memenuhinya bagi kita demi kemuliaan nama Tuhan. Oke, tapi sebelum itu, sebelum kita pamit, Alen punya pengumuman buat kita semua. Yes, so teman-teman, minggu depan tidak akan ada ibadah online ICC Youth. Kenapa? Karena kita akan nyatu beribadah bersama dengan ibadah Paskah ICC. Wow. So teman-teman, next week akan ada ibadah onsite guys. dan juga online di waktu yang bersamaan, yaitu jam 8 pagi. So teman-teman jangan lewatkan, kita akan beribadah Paskah bersama-sama di minggu depan, dan kita akan ketemu lagi di ibadah online ICC 2 minggu lagi. Pastikan kalau kalian bisa, kalian datang ke ibadah Paskah onsite di gereja ICC. Kita udah rindu banget pengen ketemu sama kalian. Oke guys, so we are so excited for next week. Yes. So happy Sunday semuanya. Happy Sunday. God bless you. God bless you. Bye bye. ICC Youth,
Kalau kalian diberkati dengan video ini, kalian bisa share link video ini ke teman-teman kalian. Selain itu, aku juga mau ngajakin kalian untuk ikut iClick yang diadakan setiap hari Jumat by Zoom. Kalian bisa kontak ke Instagram @ICCYouthBDG, atau kalian bisa juga kontak ke nomor WhatsApp atau Line yang tertera di layar. Bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa melalui bank atau electronic money yang tersedia. Dan kalian tinggal scan QR code yang ada di layar ini. Sekian informasi dari gua. Happy Sunday and God bless you.